Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca lagi ya. Ini buku tafsir Juz Amma ya, dari Ibnu Katsir. Kita melanjutkan dari video sebelumnya. Sebelumnya sudah dari pengantar dari penerjemah kita udah baca. Ini ada pengantar dari muhaqqiqnya. Tapi itu kita lompati aja. Kita langsung ke tafsir surat An-Naba. Ya, mudah kali ini bisa langsung menyelesaikan seluruhnya. Ini tafsir surat An-Naba-nya dibagi beberapa bagian tafsirnya. Dan kita usahakan kali ini bisa selesai surat An-Naba. Ya, kita mulai. Saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Jadi terjemahannya adalah tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kami 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang atau matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Ya. Tadi adalah arti dari surat 1 sampai dengan surat 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat-ayat tersebut di atas untuk membantah dengan keras terhadap pertanyaan orang-orang musyrik yang mengingkari akan terjadinya hari kiamat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Tentang apakah mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar, mengandung arti tentang sesuatu. Apakah mereka saling bertanya-tanya tentang perkara hari kebangkitan, dan itu adalah suatu berita yang besar, yaitu berita yang menakutkan, mengejutkan, dan dahsyat. Qatadah dan Ibnu Zaid berkata, berita yang besar itu adalah hari kebangkitan setelah kematian.
Sementara Mujahid berkata bahwa berita besar itu adalah Al-Quran, yang benar di antara dua. Pendapat ini adalah pendapat yang pertama, yaitu berita tentang hari kebangkitan setelah kematian berdasarkan firman Allah setelah itu. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini. Manusia dalam menghadapi berita ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang percaya dan yang mengingkari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menjanjikan kepada golongan yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ini adalah ancaman yang keras serta janji yang amat dikuatkan. Kemudian Allah segera menerangkan kemampuannya yang hebat, yang amat hebat dalam hal menciptakan segala sesuatu yang aneh, serta perkara-perkara yang ajaib yang menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan segala sesuatu yang Dia kehendaki pada urusan-urusan akhirat dan lain-lainnya. Maka Allah berfirman, Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Ini berarti bumi disediakan untuk semua makhluk sebagai tempat tinggal yang tetap. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Gunung-gunung itu dijadikan dengan memiliki pasak-pasak yang berfungsi untuk menancapkan atau menetapkan bumi agar tidak bergerak sehingga tidak menggoncangkan makhluk-makhluk Allah yang ada di atasnya. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan hingga satu sama lain dapat saling menikmati sehingga menghasilkan keturunan dengan kenikmatan itu. Sebagaimana Allah berfirman, ayatihi an khalaqa lakum min wa min fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, saya nggak tahu nih kemarin. Dengan kenikmatan itu, sebagaimana firman Allah surat Ar-Rum 21. Mohon maaf, ini ternyata kalau dibaca ini tidak sesuai dengan apa yang di Ar-Rum 21, ya mungkin karena cetakannya aja ya. Jadi saya baca aja Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan lataskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan firman-Nya lagi, waj'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dalam arti berhenti dari bergerak untuk mendapatkan istirahat setelah banyak bekerja, berbuat mencari kehidupan sepanjang siang hari. Ayat yang semakna dengan ayat ini juga disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 47. Al-Furqan ayat 47 yang berbunyi,
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Dialah yang menjadikan malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Ayat selanjutnya, waja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Kegelapan malam serta hitamnya malam menyelimuti manusia, sebagaimana firman Allah, idza yaghsha wal laila, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Surah Al-Lail ayat pertama. Terbalik ini. Wal-laili idza yaghsha. Kenapa idza yaghsha wal-laili? Ini koreksi. Ini harusnya nih wal-laili idza yaghsha. Jadi ini ada koreksi nih. Ini harusnya wal-laili idza yaghsha. Yang hafal surat Al-Lail harusnya paham ini. Ya. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Qatadah berkata tentang firman Allah, waja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, sebagai ketenangan, dan firman-Nya waja'alnal nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kami menjadikan siang bercahaya untuk memungkinkan manusia berusaha, pergi, bekerja, berniaga, serta lain-lainnya. Dan firman-Nya wabanaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas bumi 7 buah langit yang kokoh. 7 buah langit itu adalah langit yang luas, tinggi, diciptakan dengan bijaksana serta amat teliti. Kemudian dihiasi dengan bintang-bintang yang berdiam dan yang bergerak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Matahari yang menyinari seluruh alam, yang mana sinar itu dapat menerangi seluruh penduduk bumi seluruhnya. Firman Allah, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Al-Usfi berkata dari Ibnu Abbas, al-mu'sirat artinya ar-riyah, angin. Ibnu Abu Hatim berkata kepada kami Abu Sa'id, berkata kepada kami Daud Al-Hufri dari Syufran, dari Al-Masyi, dari Al-Minhal, dari Said bin Jubair dan Ibn Abbas. Wa anzalna minal mu'sirat, jadi dan kami turunkan dari al-mu'sirat. Ia berkata dari angin. Begitu juga yang dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Al-Kalbi, Zaid bin Aslam dan anaknya Abdurrahman bahwa al-mu'sirat adalah ar-riyah. Dan maksud dari firman Allah ini adalah bahwa angin tersebut memancarkan hujan atau mengalirkan hujan dari awan. Dan berkata Ali bin Abu Talha dari Ibnu Abbas dari al-mu'sirat bermakna dari ashab, awannya. Begitu pula yang dikatakan oleh Ikrimah pula serta Abu Al-Aliyah, Ad-Dhahak, Al-Hasan, Ar-Rabi'in, Anas, At-Tsauri dan Ibnu Jarir memilih pendapat ini. Sementara Al-Farra berkata al-mu'sirat adalah awan yang di dalamnya terdapat air hujan dan air hujan itu belum turun sebagaimana diucapkan
diucapkan orang wanita musif, yaitu seorang wanita yang telah dekat masa haidnya, akan tetapi ia belum haid. Dari Al-Hasan dan Qatadah menyebutkan min al-mu'assirat adalah minas saumawat, dari langit. Tapi ini adalah pendapat yang aneh. Pendapat yang benar adalah dimaksud dengan al-mu'assirat adalah awan, sebagaimana firman Allah yang ada di Ar-Rum surah 48. Surah Ar-Rum ayat 48. Jadi surah Ar-Rum ayat 48, Allahul ladzi yurasilur riyaha fatusiru sahaban fayabasutu fis samau. Ya, surah Ar-Rum ayat 48. Kita coba baca langsung dari mushafnya aja ya. Surah Ar-Rum 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi yurasilur riyaha fatusiru sahaban fayabasutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadaw qad yakhruju min khilalihi فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkan di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, yaitu di antara celah-celah awan. Sementara firman Allah, ma'am tajjaja, berkata Mujahid, Qatadah dan Rabi' bin Anas, tajjaja artinya munsyahabba, tercurah. Berkata At-Sauri artinya mutatabbian, terus menerus. Ibnu Zaid berkata artinya kathiran, banyak. Berkata Bu Ibnu Jarir, dalam pembicaraan bangsa Arab tidak ada istilah banyak turun hujan, akan tetapi istilah yang dipakai adalah air hujan tercurah terus menerus. Beginilah yang dikatakan Ibnu Jarir, saya katakan bahwa hal ini sama dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al-adju wasajju afdolul haji. Sebaik-baiknya haji adalah dengan mengangkat suara tinggi-tinggi dan berpeluh keringat. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi 3/189 dalam bab haji nomor 827. Ibnu Majah nomor 2/945 dalam bab manasik haji nomor 2924, dan Ad-Darimi 2/49 dalam bab manasik haji nomor 1797. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1101. Al-Ijju mengangkat suara saat membaca talbiyah. At-Tajju mengeluarkan keringat peluh dari badan, juga sama halnya dengan sabda beliau kepada kaum wanita mutahadah, an'amtu lakil kursuf, hendaknya engkau membersihkannya dengan kapas-kapas. Maka wanita itu berkata, wahai Rasulullah, darah itu akan lebih banyak lagi, bahkan asajud saja, maksudnya terus menerus mengalir.
Semua keterangan ini menunjukkan bahwa as-sajju diartikan dengan curahan air yang banyak dan terus menerus. Wallahu a'lam. Dan firman-Nya, linukhrija bihi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Dengan air yang banyak, yang baik, yang bermanfaat dan yang berkah ini, maka kami akan mengeluarkan habban, yaitu biji-bijian yang disimpan untuk manusia dan binatang. Juga kami akan mengeluarkan nabatan, yaitu sayur mayur yang dimakan dalam keadaan segar. Dan air itu juga kami akan mengeluarkan janatin, yaitu kebun-kebun dan taman-taman beserta buah-buahannya dengan berbagai macam bentuk rupa, warna serta aroma rasa yang beraneka ragam. Semua buah-buahan itu tumbuh di satu tempat yang di bumi secara berkelompok. Oleh karena itu Allah berfirman, wa jannatin alfafa. Ibnu Abbas dan lainnya berkata bahwa alfafan artinya mujallamatan atau berkelompok. Senada dengan hal ini Allah berfirman di surat Rod ayat keempat. Surat Rod ayat keempat, kita langsung aja ke mushafnya. Keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, taman-taman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan bagian-bagian tanaman-tanaman itu di atas bagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ya, Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd keempat. Kita lanjut dengan ayat 17 dan sampai 30 ya. Kita baca. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Kita baca langsung di mushafnya. Mulai dari 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang ditentukan, yaitu pada hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah dia. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Sebagai pembalasan yang setimpal, sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya dan segala sesuatu yang telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna yaumal fasli kana miqata. Sungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang ditentukan. Dalam rangka mengabarkan tentang hari keputusan itu, yaitu hari kebangkitan, bahwa datangnya hari itu telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan. Mengabarkan tentang hari keputusan itu, yaitu hari kebangkitan, bahwa datangnya hari itu telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan, yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa pula dipercepat, dan tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui dengan pasti kecuali Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Kami tidak akan mengundurnya melainkan sampai waktu yang ditentukan. Surah Hud ayat 104. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja, yaitu pada hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Mujahid berkata afwaja artinya zamron berkelompok-kelompok. Ibnu Jarir berkata bahwa setiap umat datang bersama nabi mereka, sebagaimana firman Allah, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah suatu yang di hari itu kami panggil setiap umat dengan pimpinannya. Surat Al-Isra ayat 71. Al-Bukhari berkata, yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Ini hadisnya. Haddatsani Muhammadun akhbarana Abu Muawiyah ani Ahmasi
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 قال 40 يوما قال أبيت قال 40 شهرا قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. Berkata kepada kami Muhammad, berkata kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'masy, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, waktu 2 tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, 40 hari? Rasulullah SAW menjawab, mungkin. Mereka bertanya, 40 bulan? Rasulullah menjawab, mungkin. Mereka bertanya, 40 tahun? Beliau menjawab, mungkin. Lalu beliau bersabda, kemudian Allah menurunkan dari langit air, maka mereka tumbuh atau hidup sebagaimana tumbuh sayur mayur. Semua manusia itu telah binasa kecuali satu tulang, yaitu tulang yang ada di bawah. Ini ada tempelan di dalam buku. Seperti ini, tempel. Jadi kita baca aja yang tambahan kekurangan pada halaman 7 baris terakhir. Jadi tulang punggung yang mana dari tulang itu penciptaan makhluk manusia akan dibentuk kembali pada hari kiamat. Wa futihatis sama'u fakanat abawaba, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, yaitu beberapa jalan atau tempat turunnya malaikat. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka terjadilah fata morgana lah ia. Sama dengan firman Allah, watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahaba. Kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Surah An-Naml ayat 88. Sama dengan firman Allah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Al-Qariyah ayat kelima. Di sini Allah berfirman, fakanat saraba, maka menjadi fata morgana lah ia. Dikhayalkan bagi orang yang memandangnya bahwa sesuatu yang ada menjadi tidak ada, dan setelah itu sesuatu pergi tidak terlihat dan tidak berbekas. Sebagaimana firman Allah, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha Rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsaffa fayadharuha qa'an saffa fayadharuha qa'an saffa la tara fiha 'iwajan wala amta
Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah bahwa Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat. Sehancur-hancurnya, maka ia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat kepadanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Surat Toha 105-107. Juga firman Allah, wa yauma nusayyirul jibala wa tara wa yauma nusayyirul jibala wa tara wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung itu dan kamu akan melihat bumi itu datar. Surat Al-Kahfi ayat 47. Dan firman Allah, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Maksudnya disediakan tempat untuk mengintip atau melihat. Litaghina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang murtad, orang-orang yang melakukan maksiat, serta orang-orang yang menentang para rasul Allah. Al-Hasan dan Qatadah berkata tentang firman Allah ini, maksudnya adalah bahwa tak seorang pun masuk surga hingga ia melewati neraka. Lalu jika ia memiliki izin Allah, maka ia akan selamat dari api neraka itu, dan jika tidak, maka ia akan terkurung di dalamnya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, di atas api neraka itu memiliki 3 titian. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Maksudnya mereka berdiam di dalamnya beberapa ahqaba, kata jamak dari haqbun, artinya masa waktu. Para ulama telah berselisih paham tentang ukuran masa itu. Maka Ibnu Jarir berkata dari Ibnu Hamid, dari Mahran, dari Sufyan Tsauri, dari Ammar Ad-Duhani, dari Salim bin Abu Al-Ja'di, ia berkata Ali bin Abu Thalib kepada Hilal Al-Hijri, apa yang kau ketahui tentang kata haqbun yang terdapat dalam kitabullah? Ia menjawab, haqbun itu adalah 80 tahun, setiap tahunnya 12 bulan, setiap bulannya 30 hari, dan setiap harinya adalah 1000 tahun menurut hitungan kalian. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Amru dan Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair dan Amru bin Mahmun dan Al-Hasan dan Qatadah dan Rabi bin Anas dan Dahhak. Sementara Al-Hasan dan As-Sudda berpendapat 70 tahun, dan dari Abdullah bin Amr bahakun itu adalah 40 tahun, dan 1 hari dari setahun itu adalah sama lamanya dengan 1000 tahun menurut hitungan kalian di dunia. 2 pendapat terakhir ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Bashir bin Ka'ab berkata, disebutkan kepadaku bahwa 1 haqbun adalah 300 tahun. Setiap tahun adalah 12 bulan. Ini ada catatannya nomor 6. Kalimat ini ditambahkan oleh Syekh bin Jibril. Dalam 12 bulan setiap tahun ada 36 hari. Setiap hari dari tahun itu adalah 1000 tahun, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ini ada catatan kaki dari tafsir At-Tabari. Dan Ibnu Jatim, kemudian Ibnu Abu Hatim berkata, disebutkan dari Amru bin Ali bin Abu Bakar Al-Ash'adi berkata kepada kami, Marwan bin Muawiyah Al-Fajari dari Ja'far
bin Az-Zubair dari Al-Qasim dari Abu Amamah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang firman Allah ini. Al-Haqbu adalah 1 bulan. 1 bulan itu adalah 30 hari. 1 tahun adalah 12 bulan. 1 tahun adalah 360 hari. Setiap hari darinya adalah 1000 tahun dari hitungan kalian di bumi. Maka 1 haqbun adalah 3000 tahun. Catatan kakinya ya. Suyuti menyebutkan dalam Ad-Duru Al-Mansur 6502 dan ia melemahkan sanad hadits ini. Begitu juga Al-Haythami melemahkan hadis ini dalam Majmu' Az-Zawaid. Ya, ini saya sudah dilemahkan. Ini adalah hadis yang mungkar sekali. Karena Al-Qasim dan Ja'far bin Az-Zubair kedua-duanya adalah matruk. Al-Baras berkata pada kami Muhammad Mardas. Berkata kepada kami Sulaiman bin Muslim Abdul Ula, ia berkata, aku bertanya kepada Sulaiman At-Taimi, apakah seorang dapat keluar dari neraka? Maka beliau menjawab, Nafi berkata kepadaku dari Abnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, demi Allah, seseorang tidak bisa keluar dari api neraka hingga ia berdiam di dalamnya beberapa haqbun. Sulaiman At-Taimi berkata, 1 haqb adalah 80 tahun dan setiap tahun adalah 360 hari menurut hitungan kalian. Kemudian berkata, Sulaiman ibn Muslim adalah orang Basrah yang terkenal. Ini catatan kaki disebutkan Al-Hasimi dalam Al-Quran Mahmu' Zawaid yang menjelaskan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan di dalam nama Sulaiman bin Muslim Al-Khafib dan dia adalah amat lemah sekali. Berkata Al-Imam Suddi tentang labisina fiha ahqaba. Mereka berada di api neraka selama 700 haqbun. Setiap haqb adalah 70 tahun, setiap tahun adalah 360 hari. Setiap harinya adalah 1000 tahun menurut hitungan kalian. Muqatil bin Hayyan berkata, sesungguhnya ayat ini telah terhapus, mansukh dengan firman Allah yang berbunyi, karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Yang tadi surat An-Naba juga nanti 30. Khalid bin Ma'dan berkata, ayat ini serta ayat lainnya berbunyi illa ma syaa rabbak, kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Dan ditujukan kepada golongan yang bertauhid. Kedua riwayat terakhir ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian ia berkata, ada kemungkinan firman Allah ini memiliki hubungan yang erat dengan firman Allah yang sesudahnya yang berbunyi, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Kemudian selain itu Allah berbicara tentang siksaan dari bentuk yang lain dan dari jenis yang lain. Kemudian ia berkata, yang benar adalah bahwa keberadaan mereka di dalam neraka tidak terputus-putus dan tidak berhenti sebagaimana dikatakan oleh Qatadah dan Rabi bin Anas. Sebelumnya Ibnu Jarir juga telah mengatakan, berkata kepadaku Muhammad bin Abdurrahim Al-Barqi, berkata kepadaku Amru bin Abu Salmah dari Zuhri dari Salim, aku mendengar Al-Hasan ditanya tentang ayat ini. Mereka menjawab bahwa Al-Aqab adalah masa waktu yang tidak memiliki bilangan kecuali selama-lamanya atau kekal di dalam neraka. Akan tetapi mereka menyebutkan bahwa 1 haqbun adalah 70 tahun dan setiap harinya adalah 1000 tahun menurut hitungan kalian. Berkata Sa'id dari Qatadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, yaitu masa yang tidak terputus-putus setiap kali habis masa waktu selama 1 haqbun. Maka akan datang 1 haqbun lainnya yang begitu seterusnya. Rabi bin Anas berkata, ahqaba artinya masa waktu yang tidak diketahui lamanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya.
dan disebutkan kepada kami bahwa satu hakbun adalah 80 tahun dan 1 tahun dalam 360 hari, lalu setiap harinya adalah 1000 tahun menurut hitungan kalian. Kedua pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir pula. Ya. Dalam firman-Nya, la yadzuquna fiha baradaw wala syaraba. Mereka tidak merasa disejukkan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Hati mereka tidak mendapat kesejukan di dalam neraka jahanam. Mereka juga tidak mendapatkan minuman yang baik untuk mereka minum. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, illa hamiman wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Abdul Aliyah berkata, pengecualian daripada kesejukan dari minuman adalah air yang mendidih dan nanah. Pendapat ini juga disebutkan oleh Rabi bin Anas. Al-hamim adalah panas yang telah mencapai puncak tertinggi dari ukuran derajat panas. Sedangkan al-ghassaq adalah campuran dari nanah yang penghuni neraka dengan keringat mereka, air mata mereka, serta luka yang ada pada mereka. Ghassaq adalah cara yang tidak seorang pun sanggup menahan bau busuknya. Kami telah berbicara panjang tentang al-ghassaq pada surat Shad. Untuk itu kami tidak perlu mengulanginya kembali. Ibnu Jarir berkata, yang dimaksud firman Allah berkata tidak merasakan kesejukan di dalamnya, maksudnya adalah mereka tidak dapat merasakan tidur sebagaimana disebutkan Al-Kindi, bahwa yang dimaksud dengan al-baridu adalah an-nu'as, ngantuk, dan an-naumu, tidur. Beginilah Al-Kindi menyebutkan arti ayat ini tanpa menyandarkan pendapatnya ini pada seseorang. Hal ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari jalan As-Suda dari Marrah At-Tayyib, yang dinukilkan dari Mujahid pula. Juga diriwayatkan oleh Al-Bakhwi dari Abu Ubaidah dan Akasai. Firman-Nya, jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Maksudnya ini adalah jalan yang harus mereka tempuh berupa siksaan yang sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka yang merusak yang telah mereka lakukan selama di dunia. Hal ini dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah serta lain-lainnya. Kemudian Allah berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Mereka tidak percaya bahwa di sana ada suatu tempat yang menjadi tempat pembalasan serta tempat perhitungan atas perbuatan-perbuatan mereka. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Mereka dusta dengan hujah-hujah Allah dan tanda-tanda Allah yang telah Allah turunkan oleh para rasulnya. Semua itu mereka terima dengan dusta dan keras kepala. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab. Sesungguhnya kami telah mengetahui tentang seluruh perbuatan-perbuatan umat manusia, dan seluruh perbuatan-perbuatan itu telah kami tetapkan untuk mereka, dan kami akan memberi mereka imbalan yang sesuai. Jika baik, maka akan mendapat kebaikan, dan jika buruk, maka mereka mendapat keburukan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Maksudnya dikatakan kepada para penghuni neraka, rasakanlah oleh kalian dengan apa yang kalian alami saat ini. Sungguh kami tidak akan memberi kalian tambahan kecuali siksaan yang sejenis siksaan. Berkata Qatadah dari Ayyub al-Azdi dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, belum pernah diturunkan ayat kepada para penghuni neraka, ayat yang lebih menakutkan daripada ayat ini. Berkata bahwa pada ayat ini dapat dipahami bahwa bertambahnya azab atau siksaan adalah satu hal yang terus menerus dan selama-lamanya.
Ibnu Abu Hatim berkata pada kami Muhammad bin Mus'ab As-Suri, berkata pada kami Khalid bin Abdurrahman, berkata kepada kami Jasr bin Farqad dari Al-Hasan, ia berkata, aku bertanya kepada Abu Barzah Al-As'ami tentang ayat yang paling menakutkan di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada penghuni surga. Ia menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW membaca, karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali akan menambah kepadamu selain pada azab. Lalu Rasulullah SAW bersabda, binasalah kamu itu karena mereka tidak berbuat maksiat. Binasalah kaum itu karena mereka telah berbuat maksiat kepada Allah. Semua hadis-hadis Jasr bin Farqad adalah hadis-hadis lemah. Baik, berikutnya kemudian ayat 31 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang berbahagia serta apa-apa yang telah Allah sediakan buat mereka berupa kemuliaan, kenikmatan yang kekal, maka Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Ibnu Abbas dan Ad-Dhahak berkata, mafazan adalah mutanazzihan, tempat yang menyenangkan. Mujahid dan Qatadah berkata mereka mendapatkan kemenangan, maka mereka dapat selamat dari api neraka. Yang lebih benar di antara dua pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas, karena setelah ayat ini Allah berfirman, hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun anggur. Hadaiq adalah taman-taman dan kebun-kebun yang ditumbuhi pohon-pohon kurma. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Maksudnya adalah para bidadari, berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lainnya. Kawaib artinya nawahid, montok. Mereka bermaksud bahwa susu atau payudara para wanita ini adalah montok, yaitu menonjol dan bulat. Mohon maaf saya hanya baca ya. Serta tidak lembek atau lunak, karena wanita-wanita itu adalah para perawan yang satu umur, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Waqiah yang berbunyi, inna ansa'nahunna insya faja'alnahunna abkara. Nah, ini saya harus baca mushafnya, kita cari ya. Kita langsung ke mushafnya aja. Surat Al-Waqiah 35 hingga 38. Ini 35 ini ya. Inna ansha'nahunna insya faja'alnahunna abkara urban atraba
li ashabil yamin. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan untuk golongan kanan. Ya. Ibnu Abu Hatim berkata kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman Ad-Dastaqi berkata kepada saya ayahku dari Abu Sufyan bin Abdurrahman bin Abdullah bin Taimi berkata kepada kami Atiyah bin Sulaiman Abu Al-Ghaits dari Abu Abdurrahman Al-Qasim Ad-Dimashqi dari Abu Amamah bahwa ia mendengar sabda dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya gerak-gerik penghuni surga akan terlihat jelas melalui keridhaan Allah, dan sesungguhnya ketika awan berjalan melewati mereka maka awan itu memanggil mereka, wahai penghuni surga, apakah yang kalian inginkan untuk aku hujani kepada kalian? Hingga awan itu menghujani mereka dengan bidadari-bidadari yang montok dan sumur. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Ibnu Abbas berkata gelas-gelas berisi penuh dan terus-menerus penuh. Ikrimah berkata dihaqan artinya safiyah atau suci. Dan berkata Mujahid, Al-Hasan, Qatadah dan Ibnu Zaid, dihaqan artinya al-matra'ah yang sangat terisi penuh. Berkata pula Mujahid serta Sa'id ibn Jabir, dihaqan artinya mutatabbiyah, terus menerus. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Searti dengan firman Allah, la lagwum fiha wala ta'sim. Tidak menumbuhkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Surat At-Tur ayat 23. Maksudnya tempat itu tidak ada kata-kata yang sia-sia, tidak pula kata-kata yang tidak berfaedah, tidak pula kata-kata yang dusta dan dosa, melainkan tempat itu adalah tempat yang damai dan segala yang ada di tempat itu terhindar dari segala macam kekurangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Semua yang telah kami sebutkan adalah merupakan imbalan Allah yang Allah berikan kepada mereka dan kebaikan Allah, serta berdasarkan kasih sayang Allah kepada mereka dengan memberikan pemberian banyak serta mencukupi. Ayat 37 dan 40. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Pada hari ketika Ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan Ia mengucapkan kata yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
Sesungguhnya kami tidak memperingati kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku adalah tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kebesaran dan kemuliaan yang dimilikinya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Maksudnya Allah adalah pemilik sekaligus pemelihara langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya dan yang ada di antaranya. Allah adalah maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana kasih sayang Allah ini mencakup kepada setiap sesuatu. Sementara firman-Nya mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Maksudnya tidak seorang pun sanggup untuk memulai berbicara dengan Allah kecuali dengan seizinnya. Bagaimana firman Allah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Surat Al-Baqarah 255. Sama juga dengan firman Allah, yauma ya'ti la ta'kallamu nafsun illa bi'idznih. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Surat Hud ayat 105. Firman Allah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata. Para ahli tafsir telah berselisih paham maksud ruh pada ayat ini. Ruh apakah itu? Terdapat beberapa pendapat ulama dalam menafsirkan ruh ini. Pertama, menurut riwayat Al-Ufi dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini adalah ruh-ruh anak Adam. Kedua, yang dimaksud adalah semua keturunan anak Adam. Menurut pendapat Al-Hasan dan Qatadah berkata ini adalah pendapat Ibnu Abbas yang ia rahasiakan. Ketiga, maksudnya adalah seluruh makhluk Allah yang telah diciptakan dengan memiliki bentuk anak Adam, dan mereka itu bukanlah malaikat dan bukan pula manusia. Akan tetapi mereka makan dan minum. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Sholih dan Al-Ahmasi. Keempat, maksud ruh di sini adalah malaikat Jibril. Pendapat ini disebutkan oleh Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, dan Ad-Dahhak. Pendapat ini dilandasi dengan firman Allah yang ada di surat Asy-Syu'ara 193 dan sampai 194. Asy-Syu'ara 193 dan 194. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadikan salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jadi Asy-Syu'ara 193-194. Muqatil bin Hayyan berkata, Ar-Ruh adalah malaikat yang paling mulia dan paling dekat kepada Allah serta pemilik pembawa wahyu. Yang kelima, ruh di sini adalah Al-Quran. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Zaid berdasarkan firman Allah, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikian kami mewahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Surat Asy-Syura ayat 52. Yang keenam, sesungguhnya ruh itu adalah satu di antara para malaikat yang mana ukurannya sama dengan seluruh makhluk Allah.
Berkata Ali ibn Abu Talha dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, pada hari ketika ruh berdiri, ia berkata, ruh itu adalah malaikat yang amat besar dan malaikat yang paling besar bentuk ciptaannya. Ibnu Jarir berkata kepadaku Muhammad Khalaf al-Asqalani berkata kepada kami Rawad ibn al-Jarrah dari Abu Hamzah dari Asy-Syabi dari Al-Qamah dari Ibnu Abbas, ia berkata, ar-ruh di langit keempat adalah lebih besar daripada langit, daripada gunung-gunung, dan daripada para malaikat. Setiap hari ruh itu bertasbih sebanyak 12.000 kali tasbih, dan setiap tasbihnya Allah menciptakan malaikat demi malaikat yang pada hari kiamat mereka berbaris dalam satu shaf. Ini adalah hadits yang gharib, aneh sekali ya. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari 12415. Dalam sanad hadits ini terdapat Rawad bin Al-Jarrah. Al-Hafiyah dalam kitab At-Taqribnya berkata, ia orang yang dapat dipercaya, tapi dalam beberapa hadits ia sering mencampuri dengan hal lain, maka hadisnya adalah hadits matruk, ditinggalkan. Dan hadits dia Rawad bin Jarrah yang disandarkan kepada At-Tsawri adalah hadits yang lemah sekali. At-Tabrani telah berkata kepada kami Muhammad ibn Abdullah ibn Arsul al-Misri berkata kepada kami Wahbullah ibn Razak Abu Hurairah berkata kepada Bashar ibn Bakar berkata kepada kami Al-Auza'i berkata kepadaku Atta dari Abdullah bin Abbas, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat, jika dikatakan kepadanya telanlah seluruh langit dan bumi itu dengan satu kali telan, maka pasti malaikat itu akan melakukannya. Tasbih malaikat itu adalah subhanaka haitsu kunta, maha suci engkau di mana saja engkau berada. Ini adalah hadits yang gharib sekali. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir 11/156 nomor 11.476. Dikeluarkan pula dalam kitabnya Al-Awsat 105 nomor 66, dan hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani dalam kitab Dhaiful Jami nomor 1956. Al-Haythami dalam kitab Al-Majmu 1/85 berkata, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan Al-Kabir. Ia Haythami berkata, hadis ini cacat karena terdapat nama Wahab bin Razak, yang mana saya belum menemukan keterangan tentang biografi dirinya untuk dilakukan tajrih dan ta'dil untuk menyebut bahwa hadis ini adalah hadis marfu. Perlu diteliti kembali ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa hadis ini adalah marfu, dan bisa jadi hadis ini adalah bagian dari Israiliyat, cerita yang tidak memiliki kebenaran. Wallahu alam. Kami berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini adalah seluruh anak Adam. Wallahu alam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man azina lahur rahman, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Sama dengan firman Allah, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang yang berbicara melainkan dengan izinnya. Surat Hud ayat 105. Dan firman-Nya waqala shawaba, dan dia mengucapkan kata yang benar. Maksudnya kata yang benar itu adalah tiada Tuhan selain Allah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abu Soleh dan Ikrimah. Dan firman-Nya dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang pasti terjadi atau tidak diragukan lagi, bahwa hari itu pasti akan terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhan.